Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, semoga di pagi yang mendung ini anak-anak juga sudah bangun pagi. Dan tentu bagi anak-anak yang sudah PTM sudah berada di kelas dengan baik ya, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas dan mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, bagi anak-anak yang masih belajar secara daring, di pagi yang mendung ini semoga sudah bangun ya, sudah mandi, sarapan, dan menyiapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini adalah hari ini ya, pembelajaran yang terakhir pada subtema 3, tema 2. Nah, pembelajaran yang ke-6. Dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada beberapa materi yang kita bahas. Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah PPKN, tugas anggota keluarga. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu keluarga inti? Sudah pada materinya yang lalu-lalu sudah Bu Guru jelaskan ya, materi itu keluarga inti itu terdiri dari apa saja. Nah, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak saja ya, kakek, nenek, ataupun yang lain bukan termasuk keluarga inti. Yang keluarga inti itu hanya ayah, ibu, dan anak. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertugas memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarga. Ibu bertugas mengatur semua urusan di rumah dan anak bertugas berbakti kepada orang tua. Menemani anak belajar di rumah merupakan salah satu tugas orang tua. Kamu dapat meminta bantuan orang tua ketika tidak memahami materi pelajaran. Nah, sebagai contoh, kamu dapat bertanya cara bagaimana melakukan tugas sehari-hari di rumah. Nah, ini ya, jika ada PR atau apa tugas yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepada orang tuamu ya. Nah, bisa bertanya dengan jelas, nanti orang tuamu akan menjelaskannya dengan baik. Seperti itu. Nah, tugasmu sebagai anak itu dalam keluarga yaitu belajar, berbakti kepada orang tua, dan membantu orang tua. Nah, tugas ibu biasa seperti sehari-hari ya, memasak, menyiapkan sarapan untuk keluarganya, dan masih banyak lagi pekerjaan ibu di rumah. Ayah ya khusus mencari uang atau bekerja mencari uang, melindungi keluarga, dan selalu ada untuk keluarga, menolong keluarganya ya, supaya keluarganya tetap aman dan terlindungi, maka ayahlah yang menjadi perannya di sini. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya soal cerita membuat garis bilangan matematika ya di sini. Nah, anak-anak sudah tahu ya cara membuat garis bilangan. Nah, di sini ada soal ceritanya. Vina membeli pita rambut dengan panjang 4 cm. Kemudian ibu Vina memberikan pita dengan panjang 5 cm. Di sini dijumlahkan ya anak-anak, berapa panjang pita rambut Vina semuanya. Nah, kita lihat di sini, kita hitung garis bilangannya dulu. Kita hitung dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pita yang Vina punya ada 4 cm. Lalu kemudian Vina diberikan ibu lagi 1 pita yang panjangnya 5 cm. Kita hitung dari angka 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi di sini 4 tambah 5 sama dengan 9.
Oke, anak-anak, mudah kan cara membuat garis bilangan. Kita lihat itunya dulu, ceritanya berapa sentimeter. Nah, dalam cerita ini lalu kemudian anak-anak buat garis bilangannya. Nah, oke. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia, wawancara untuk memperoleh informasi. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan wawancara? Mungkin sudah pernah ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nah, wawancara ini bisa anak-anak lakukan kepada orang tuamu di rumah ya. Nah, contohnya wawancara ayah. Pekerjaan ayah itu sebagai apa saja? Pekerjaan ibu itu apa, tugas abang atau kakak di rumah itu apa. Dan jangan lupa saat kita mewawancara seorang itu gunakanlah kata tanya. Nah, kata tanya kemarin sudah Bu Guru jelaskan juga pada materi yang sudah ya. Kata tanya itu adalah kata tanya untuk menanyakan atau wawancara seseorang. Nah, kita yang wawancara seseorang itu kita sebut pewawancara, dan orang yang kita wawancara sebagai narasumber, seperti itu. Kita telah mempelajari tentang cara merawat tanaman yang benar dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, yang paham merawat tanaman. Kita harus rajin merawat tanaman agar dapat memberikan manfaat untuk manusia. Tiap tanaman membutuhkan cara merawat yang berbeda. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang cara merawat tanaman. Jika kita tidak tahu bagaimana cara merawat suatu tanaman, lebih baik kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Salah satu caranya dengan melakukan wawancara. Nah, di sini cara merawat tanaman ya, anak-anak bisa bertanya kepada para petani. Contohnya para petani buah-buahan atau para petani sayur-sayuran. Para petani yang menanam padi, nah itu ada khususnya ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa melakukan wawancara dengannya. Contohnya nih ada ya, contohnya di sini Bu Guru bercontoh bagaimana cara merawat tanaman supaya subur. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk merawat tanaman supaya tetap subur. Lalu di sini apa saja pupuk yang baik buat tanaman. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Nah, seperti itu. Karena ini berhubungan dengan tanaman, maka gunakanlah topik yang pertanyaan yang berhubungan dengan tanaman. Tanaman itu banyak tadi ya, anak-anak, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.